Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Auto Detailing. Kali ini kita kedatangan project baru, yaitu Honda Brio yang akan kita salon total dan sekaligus nano ceramic. Nah, ini adalah proses pertama, kita loading video list. Setelah itu kita cek seluruh bodi, keadaan bodi mobil dan cat bodi mobil. Ini terlihat ya, karena musim hujan, jadi mobil datang dengan keadaan sangat kotor dan banyak air, cipratan air karena ya kehujanan saat perjalanan. Nah, proses yang pertama adalah kita lakukan pengecekan kondisi mobil luar dalam, bagian eksterior interior. Kita cek semua, nyala lampu, AC, power window, head unit sampai ke audio, kita cek semua agar mobil masuk dengan keluar dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau masuk normal, keluar juga normal. Kalau datang sudah ada yang bermasalah, nanti kita coba perbaiki. Jika tidak bisa, ya itu sudah tanggung jawab dari pemilik kendaraan. Nah, ini adalah pertama, kita bongkar semua interior dan juga sebelumnya mobil ini bodinya, seluruh bodi dipenuhi oleh stiker atau yang biasa kita sebut skotlet. Nah, ini sekarang akan kita copot semuanya, kita lepas stikernya. Ini adalah proses pembongkaran interior dan jok. Kita bongkar semuanya, dan untuk pembongkaran ini kita harus hati-hati karena banyak sekali instalasi atau bagian yang sudah dimodif seperti audio ini. Jadi kita harus hati-hati terhadap kabel-kabel atau komponen instalasi listrik yang agar tidak mengalami malfungsi atau kerusakan. Setelah kita bongkar, kita lepas, lalu kita harus pasang kembali seperti sedia kala dan berjalan dengan normal. Nah, ini adalah proses pembongkaran konsol tengah. Kita bongkar semuanya dengan hati-hati. Untuk pembongkaran ini kita harus lakukan dengan hati-hati dan teliti karena banyak sekali soket-soket dan sensor dan ataupun komponen listrik yang harus kita perhatikan untuk pembongkarannya agar tidak terjadi malfungsi atau kerusakan. Nah, ini sudah mulai kita bongkar karpet dasarnya, kita copot, lalu kita bersihkan, kita sprayer. Setelah kita bongkar, kita cuci, terlihat kotoran dan sisa makanan, pasir, debu ataupun kotoran yang menempel pada karpet dasar. Nah, ini adalah hasilnya pembongkaran karpet dasar. Terlihat juga ya, banyak sekali sisa-sisa makanan atau debu dan kotoran yang jika tidak dibersihkan, kotoran ini dapat mengundang munculnya serangga atau hama. Jadi dia bersarang di bawah lantai dasar. Nah, ini adalah proses pencucian karpet. Di sini kita menggunakan high pressure cleaner untuk membuang semua kotoran dan mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam serat karpet dasar. Setelah itu kita cuci, kita gosok, lalu kita bilas. Nah, ini adalah proses penyemprotan bodi mobil untuk menghilangkan pasir-pasir dan kotoran yang ada pada bodi. Nah, ini adalah pembersihan mesin. Kita tutupi dulu bagian komponen yang tidak boleh terkena air, kemudian kita semprot menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 50 bar agar mesin tetap aman dan pembersihan tetap menghasilkan hasil yang sangat bersih. Kita harus hati-hati juga dengan komponen soket dan sensor-sensor yang sensitif, sehingga kita harus berhati-hati untuk membersihkannya.
sehingga hasilnya benar-benar detail dan teliti. Ini yang sudah kita campur dengan shampoo sehingga hasilnya akan jauh lebih bersih lagi. Lalu setelah pembersihan velg, kita pasang lagi velgnya, kita cuci bagian bodi mobil dari kotoran atau pasir dan debu yang menempel. Kita lanjut ke wax atau paint protection. Di sini untuk paint protection kita menggunakan coating nano ceramik. Proses compounding ini bertujuan untuk menghaluskan dan memperbaiki atau menghilangkan baret-baret halus dan cacat-cacat yang ada pada permukaan cat sehingga cat lebih halus dan bersih. Proses compounding ini kita menggunakan Protex Suprabil untuk mengangkat kotoran dan menghaluskan cat bodi mobil. Proses ini harus dilakukan dengan detail dan teliti, dan kita koreksi juga apakah hasil compounding kita benar-benar maksimal dan mencapai target yang memuaskan atau belum. Nah, ini adalah proses polishing ya. Untuk polishing kita menggunakan pad warna kuning. Nah, ini hasilnya polishing lebih halus, lebih glossy, lebih mengkilap, karena polishing ini bertujuan untuk memperbaiki cacat-cacat minor setelah proses compounding tadi, dan lebih mengeluarkan kilap atau mengkilapkan cat bodi mobil sehingga
lebih glossy. Nah, ini adalah compounding dan koreksi. Jika ada cat bodi mobil yang belum maksimal, akan kita ulang lagi, kita compounding, lalu kita polish lagi. Sudah terlihat ya, cat mulai terlihat kilaunya lebih glossy, lebih mengkilap. Polishing Pak, polish step pertama, nanti yang kedua kita polish lagi pakai apa itu namanya, action polisher. Berapa itu ya? Nanti aja. Lalu ini adalah proses pembersihan plafon. Kita bersihkan plafon ini menggunakan tornado gun untuk membersihkan kotoran-kotoran dan noda-noda yang melekat pada serat-serat plafon. Dan pembersihan menggunakan tornado ini tidak merusak serat plafon, tapi tetap menghasilkan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Untuk pembersihan ini harus dilakukan dengan detail dan sangat teliti agar tidak terjadi belang. Lalu ini adalah proses decontamination progress. Kita hilangkan semua kontaminasi atau residu dan zat-zat ampas hasil dari proses polish tadi. Jadi kita bersihkan semuanya, seluruh bodi kita semprot menggunakan high pressure cleaner. Di sini sudah mulai terlihat ya bahwa air sudah agak-agak hydrophobic effect atau efek daun talas. Air yang mengena ke bodi langsung jatuh dan tidak menempel. Nah, inilah yang disebut hydrophobic effect. Nah, ini airnya turun, jatuh, jejer-jejer kayak sepur. Wow. Setelah itu kita shampoo menggunakan lap khusus, lap microfiber, agar tidak merusak dan membuat baret lapisan bodi mobil. Ini kita bersihkan juga menggunakan kuas pada sela-sela grill yang sulit untuk dijangkau dengan kain microfiber biasa. Lalu kita bilas lagi hingga benar-benar bersih dan tidak ada sampo yang tertinggal. Lalu ini adalah proses pengeringan. Kita keringkan lagi menggunakan lap microfiber agar tidak terjadi
baret karena pencucian. Setelah kering kita esen, kita poles lagi menggunakan esen dari CarPro. Fungsi esen ini untuk lebih mengkilapkan lagi sebelum kita coating. Jadi esen ini dapat memunculkan efek glossy yang maksimal dari coating yang nanti akan kita pasang. Esen ini akan memperkuat dan memperpanjang umur dari coating nantinya. Lalu ini adalah proses pemasangan karpet dasar. Setelah karpet dasar kita cuci dan sudah kita keringkan, akan kita pasang dan kita tata seperti semula lagi. Kemudian ini adalah proses pemasangan jok. Kita pasang lagi joknya setelah kita bersihkan, dan kita pasang lagi bautnya dan seatbelt seperti semula. Nah, ini adalah proses pembersihan menggunakan pipa dan kita coating. Ini adalah detailing kaca. Detailing kaca ini berguna untuk memproteksi lapisan kaca dan memberikan efek hidrofobik juga, sehingga air yang terkena kaca akan langsung jatuh dan tidak menempel, sehingga dapat terhindar dari resiko munculnya jamur. Lalu adalah proses pemasangan coating layer pertama. Untuk pemasangan coating ini kita menggunakan 2 layer. Layer pertama kita gunakan untuk mengkilapkan dan melindungi lapisan dasar clear coat. Kemudian yang kedua akan kita naikkan ke glossy dan perlindungan hidrofobik effect. Ini adalah proses pemasangan layer kedua. Kita bersihkan dulu semuanya, lalu kita pasang lagi. Proses ini harus dilakukan dengan sangat detail dan teliti, karena jika ada yang kelewatan maka akan menimbulkan belang atau terjadi perbedaan yang sangat terlihat oleh mata kita. Kita coating semuanya, bagian trim dan juga seluruh panel bodi mobil Honda Brio. Lalu headlamp juga kita coating. Proses pengaplikasian ini harus detail dan teliti ya, karena coating ini jika sudah mengeras dan mengering dia akan menjadi lapisan kaca. Lapisan inilah yang akan membuat mobil menjadi semakin glossy, semakin mengkilap dan terlihat wet look. Sudah mulai terlihat ya, bodi mobil menjadi sangat mengkilap dan enak sekali untuk dipandang. Lalu kita lap, kita bersihkan lagi setelah coating mengering. Dan inilah hasilnya.
sangat-sangat mewah dan terawat. Terima kasih banyak kepada Mas Gilang yang telah mempercayakan pengerjaan kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Untuk pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan isi kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai komentar Anda, dan tunggu project kami selanjutnya. Bye bye.